mana kelereng ikam, nah tuh R beklere, jadi ya orang Banjar ini supan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lelongkang Banjar, channel inspiratif dan edukatif untuk keluarga Anda. Ular melingkar di pinggir pagar. Pagar betagar di pagak pasar. Kami datang membawa kabar. Bujuk gerang ikan mugang Banjar. Alhamdulillah hari ini kita bicara santai ya Mia tentang huruf R orang Banjar. Kenapa gerang ya orang Banjar itu jadi betagar? R-nya itu aja betagar, kenapa? Tahu juga aku. Nah, hendak tahu nang mitosnya kah atau nang bujurnya kah? Jamunya mitosnya itu apa, Bek? Jadi mitosnya orang tuh napas berbagi huruf R ya. Ikam goreng mana orang berbagi huruf R kita goreng lalu R-nya ikam kada dapat. Nah, amun nang kada mitos tuh Bang Me. Karena mitosnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi alamiah. Ya. Iya, baik. Jadi yang pertama memang bukan karena orang Banjar lalu kada bisa menyambut huruf R. Jadi lain orang Banjar ada juga. Ada juga banyak. Jadi kada cuma masalah orang Banjar atau kada orang Banjar huruf R-nya. Nah, jadi kita nih harus tahu dulu kenapa udah jadi R-nya jadi kayaknya betagar. Tes pang lo ular betagar. Ular betagar. Enek seher pengentenan. Ini memang huruf R yang nangka ini memang adanya di suku Banjar pinggir Banyu milah, di Banjarmasin khususnya sekitar Martapura ya begitulah. Tapi kalau misalkan di Pahuluan itu logat dan dialeknya aksennya beda. Ya, mereka rata-rata sampai menyambat huruf R. Tapi kalau O berpikiran mereka. Jadi kalau botol jadinya butul, apalagi bohong itu buhong. Dinto kalau longkang jadi lalungkang. Nah, jadi memang ini faktor yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, ada faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tapi kalau misalkan kita di Banjar memang ada yang mengatakan betagar gitu ya. Betagar ini bukan karena kada sampai kada tapi jarmiah jadi karena ini supan aja. Supan beklere. Nah, beklere itu ya yang R. Pelor, kler, mana kelereng ikam. Nah, tuh R beklere. Jadi ya orang Banjar ini supan mengucapkan itu karena dianggap sebagai kekijilan yang hakiki. Nah, jadi kalau jadi kan sampai orang menyambut huruf R. Jadi memang ada faktor itu yang mempengaruhi, faktor yang cuma sekedar supan malu menyampaikan itu di khalayak ramai karena memang karena secara orang sekitarnya karena sampai juga betul karena orang sekitarnya tidak fasih juga untuk menyebut huruf R gitu. Dalam ilmu bahasanya sih ada yang disebut dengan fonologi ya, cara pengucapan huruf gitu ya, sehingga memang faktor-faktornya banyak yang mempengaruhi kenapa kita ini jadi di Banjar itu ya. Salah satunya tadi faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Jadi begitu Jadi yang namanya cadel karena kamu menyambat huruf R tadi itu termasuk cadel. Ya, cadel. Kalau bahasa Banjarnya tuh disebut dengan pilur. Pilur. Pilur? Ya, bahasa Indonesianya kalau dalam ilmu bahasa itu disebut dengan fonologi Fonologi. Nah, sebagaimana orang misalkan mengucapkan huruf F di Bandung, di Sunda gitu ya dengan huruf P. Kan nggak bisa tuh. Nah, kemudian sama juga dengan pengucapan orang Jepang huruf R dengan L juga begitu. Nah, ini kan berpengaruh sekali ternyata termasuk orang Banjar. Berarti ini bukan karena bawaan lah, memang. Ya, kalau bawaan memang ada faktor yang genetiknya mungkin ya, karena kurang koordinasi antara bibir dan lidah misalkan. Itu bisa saja terjadi. Bukan karena gangguan otak juga.
Ya bisa jadi nih kalau misalkan ada secara medisnya ditemukan itu ya memang bisa menyebabkan cadel gitu misalkan Oke, ada orang stroke itulah. stroke misalkan kemudian dia bibir sumbing misalkan atau apa itu secara otomatis dia juga agak susah fonologi gitu mengucapkan huruf begitu. Berarti pengucapan kata R ini bisa dilatih bila. Bisa. Jadi bagi yang tidak bisa ngomong huruf R itu bisa dilatih. Contohnya kita sering mengucapkan huruf L loh. Jadi L-nya berulang-ulang. L. Ini agar lidah kita itu bisa ke atas nih. L. Nah, kemudian dikombinasikan dengan huruf D. Begitu. Kalau itu dilatih maka akan memudahkan kita nanti untuk mengucapkan huruf R. Jadi tapi memang tidak bisa instan lah bila. Ya harus latihan. Gak bisa. Nah, makanya Betagal ini memang khas kita juga. Kadang kalau kita bawa ke daerah lain jadi sesuatu yang lucu sebenarnya. Atau pas uang banjar ya. Ngentenannya ya, nenek seher. Nah, di pinggir banyu juanya itu coba hemburan aja. Nah, jadi itu memang Betagal gitu. Tapi itulah ya orang. Tapi kata-kata orang masyarakat kita tuh pandangnya kayak itu. Ya memang begitu kalau masyarakat kita kan. Masyarakat yang di pinggir sungai ya paling. Ya paling tidak begitu karena beda kan kata saya dengan yang di Pahuluan itu justru mereka R-nya bagus nih. Ular melingkar di pinggir sumur ya. Itu R-nya bagus gitu. Tapi kalau huruf O, nah itu mereka berpikir bermasalah di situ ya. Berarti itu kan memang masalah lingkungan lah. Iya, dialek. Kebiasaan mereka di sana, aksennya di sana memang seperti itu ya mau tidak mau. Sebagaimana huruf E dengan E. Kan kalau nama Sugeng nggak mungkin Sugeng di Jawa gitu, tapi mereka bilang Sugeng. Nah, begitu. Oke, tapi berarti ini bisa dibiasakan ke anak-anak lah kalau kita memang mau mengubah apa sih? Cadel apa sih? Ya cadel pilur. Mengubah gaya bicara mereka itu bisa dilatih sejak anak-anak, tapi kalau udah agak besar agak sulit kayaknya lah. Perlu proses yang lama. Ya perlu latihan aja sih benar, tapi waktu kecil itu bisa kita latih nih. Makanya di rumah kalau misalkan punya anak kecil kita jangan ikut-ikutan cadel nih. Misalkan ice cream, ya kan itu benar-benar es krim, jangan es krim. Ya kan begitu. Misalnya apa lagi contohnya? Kotor jadi kotoy. Aduh baduna kotoy. Nah itu kalau kita yang mau uluakan itu jadi terbawa dia. Jadi pembenaran buat dia. Oh ternyata inilah yang benar. Padahal kita harus ucapkan saja itu baju kotor gitu. Jadi dia akan berusaha untuk melatih itu. Gitu. Makan juga ya. Apa makan? Dede mau maem. Ya begitu maem ya kita sebutkan makan. Termasuk menyebutkan namanya gitu loh. Harus dengan tepat juga. Karena timbul jadi gegalarannya lah. Nah itu dia. Jadi gegelaran. Nurlian jadi enong gitu kan. Karena kada sampai nyambat R kalau no. Lalu enong. Oke, terus gimana? Oke, sebelum ditutup kita kedatangan oleh-oleh dari kedai bambu merah. Jadi ada gembili hapok seperti ini. Ini kayaknya cocok banget untuk cemilan-cemilan kita, gembili hapok. Kemudian juga ada beberapa jamu, ada sirup jahe merah nih. Apa sih? Apa? Sama pipakan. Pipakan habang ya. Kemudian nah, ini ada juga apa ini? Kunyit asam sirih. Tinggal diminum ya, instan langsung diminum aja. Masukkan kulkas lebih nyaman ya. Betul. Kemudian juga ada sambal ikan Nusantara. Ini banyak rasanya Mi, mulai dari teri jengki, cumi, ikan peda, rabon udang, telur ikan nih. Yang suka pedas-pedas nih cocok nih. Ini kita dapat yang telur ikan ya. Rasanya alhamdulillah enak pas ya dengan lidah kita insyaallah. Suka pedas ini pas banget. Iya. Oke, itu oleh-oleh dari kedai bambu merah. Silahkan nanti kunjungi di Jalan Arjuna di Higa Poltabes ya. Masuk aja di sana. Deket-deket aja ya. Iya, silahkan nanti sambil dinikmati gembili hapuknya dan non MSG Mi. Oh iya. Jadi bisa dinikmati juga oleh kekanakan di rumah ya Mi ya. Ya betul.
Oke, itu oleh-oleh dari kedai bambu merah bagi yang ingin Bisa mengirim. dilihat juga di Grab ya, di Grab atau Oh, bisa, Gojek ya. bisa di Grab, Gojek, Gojek Cari ya? aja. Bisa Cari ada. aja bambu merah. Di GoFood ya ada ya, Ada, di ya. GrabFood juga ada. Oke, demikian dari kita. Bagi yang ingin mengirimkan produknya juga untuk kami, kita persilahkan aja Mi ya. Kita akan endorse di Lelongkang. Oke, demikian tadi penjelasan tentang huruf R. Jadi sesungguhnya orang Banjar itu bisa jam nyebut huruf R lah. Jujur Mi, jadi tidak benar orang Banjar itu kadang sampai menyebut huruf R. Hanya karena lingkungan dan Perlu latihan Mi. perlu latihan lagi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Wah, mun enak latihan ulun gen latihan juga pang lah. Supaya sampai melam menyebut huruf R. Oke, demikian dari kami sedikit informasi ini, semoga bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.